Kesultanan Delhi, kisah kejayaan dan pergolakan sebuah kekaisaran Islam di anak benua India. Kesultanan Delhi adalah sebuah entitas politik yang berdiri selama lebih dari 3 abad di wilayah India Utara. Didirikan pada tahun 1206, kesultanan ini menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah anak benua India, menyatukan wilayah yang luas di bawah panji Islam dan menciptakan perpaduan budaya yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik India hingga hari ini. Awal mula dinasti Mamluk. Kisah Kesultanan Delhi ini bermula dari penaklukan oleh bangsa Turki Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ghori. Setelah menaklukkan wilayah India Utara, Muhammad Ghori mengangkat salah satu budak terpercaya dan jenderalnya, Qutb al-Din Aibak, sebagai gubernur di wilayah tersebut. Namun, setelah kematian Muhammad Ghori pada tahun 1206, Qutb al-Din Aibak mendeklarasikan dirinya sebagai sultan dan mendirikan dinasti Mamluk, yang juga dikenal sebagai dinasti budak. Dinasti Mamluk bertahan hingga pertengahan abad ke-13 dan meninggalkan warisan penting berupa ikon arsitektur seperti Kutub Minar, sebuah menara batu tertinggi di dunia pada masanya, yang menjadi simbol kejayaan Islam di India. Era kekuasaan dan kejayaan Dinasti Khalji. Setelah kejatuhan dinasti Mamluk, dinasti Khalji mengambil alih tampuk kekuasaan pada tahun 1290. Dinasti ini dikenal karena kebijakan ekspansifnya, terutama di bawah pemerintahan Alauddin Khalji. Alauddin adalah seorang pemimpin visioner yang berhasil memperluas wilayah kesultanan hingga ke wilayah selatan India, melampaui Dekkan. Selain penaklukan militer, dinasti Khalji juga dikenang karena reformasi ekonomi dan administrasi. Alauddin Khalji memperkenalkan sistem kontrol harga dan distribusi yang ketat, sehingga stabilitas ekonomi dapat tercapai meski berada di tengah-tengah tekanan perang. Dinasti Tungglak. Dinasti ini perluasan dan kegagalan setelah berakhirnya dinasti Khalji. Dinasti Tungglak naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1320 di bawah pemerintahan Muhammad bin Tughlaq. Kesultanan Delhi mencapai puncak wilayah terluasnya, mencakup sebagian besar anak benua India. Namun pemerintahan Muhammad bin Tughlaq juga dikenang karena kebijakan yang kontroversial, seperti pemindahan ibu kota dari Delhi ke Daulatabad yang menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat. Dinasti Tughlaq akhirnya mengalami kemunduran karena pemberontakan internal dan invasi dari luar, terutama dari bangsa Mongol dan kemudian oleh Timur Leng Tamerlane pada tahun 1398. Serangan timur menghancurkan Delhi, melemahkan kekuasaan kesultanan, dan membuka jalan bagi berdirinya kerajaan-kerajaan kecil di seluruh India Utara. Dinasti Said dan Lodi. Nah, pada dinasti ini, akhir Kesultanan Delhi setelah kehancuran akibat serangan timur. Kesultanan Delhi diambil alih oleh dinasti Said pada awal abad ke-15. Namun, dinasti ini tidak mampu mengembalikan kejayaan Kesultanan Delhi. Pada tahun 1451, dinasti Lodi menggantikan dinasti Said. Dinasti Lodi adalah dinasti terakhir dalam Kesultanan Delhi. Sultan Ibrahim Lodi, pemimpin terakhir dinasti ini, menghadapi tantangan besar dari para bangsawan lokal dan penguasa regional. Kekuasaan Ibrahim berakhir pada tahun 1526 ketika ia dikalahkan oleh Babur dalam pertempuran Panipat pertama, yang menandai berdirinya Kekaisaran
Mughal di India. Warisan Kesultanan Delhi ini meninggalkan jejak mendalam bagi sejarah India. Di bidang budaya, Kesultanan memperkenalkan seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan Islam yang memengaruhi perkembangan budaya India selama berabad-abad. Kesultanan juga menjadi jembatan bagi interaksi antara budaya Persia, Arab, dan India, menciptakan sintesis unik yang tercermin dalam bahasa Urdu, musik, dan tradisi kuliner. Meskipun mengalami banyak pergolakan, Kesultanan Delhi menjadi tonggak penting dalam sejarah anak benua India, menggambarkan perjuangan untuk mempertahankan kekuasaan, dinamika perubahan sosial, dan kontribusi besar terhadap warisan budaya dunia.